Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesit Jawa Tengah, aku peduli, aku sehat, aku bertanggung jawab. Kembali lagi bersama saya selaku Duta Gesit SMK Negeri 1 Brebes. Jadi pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni SMK Negeri 1 Brebes lulusan tahun 2017 yang sekarang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, yang dulunya dia berpengalaman menjadi juara persahabatan Sinok Sitong Brebes tahun 2018. Inilah narasumber kita. Monggo Kak, bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Panji Nur Jamal, alumni SMK Negeri Brebes tahun 2017. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi di Brebes. Oke. Jadi pada podcast hari ini kita mempunyai tema yaitu tentang life goals. Jadi pada kali ini kita mau menanyakan nih sama Kak Panji nih tentang life goals itu apa sih Kak menurut Kak Panji sendiri? Life goals ya? Iya. Kalau menurut saya sendiri sih life goals itu sebuah pencapaian ya. Pencapaian yang mana saya sendiri merasa puas dan bahagia karena orang-orang di sekitar saya juga bahagia. Gitu. Oke, lalu menurut Kak Panji nih ya, seberapa penting sih perencanaan dalam mencapai life goals tersebut? Seberapa penting perencanaan dalam mencapai life goals? Itu cukup penting. Kisaran persentasenya dari saya sih sekitar 80-90% ya. Kenapa? Karena kadang kita nggak pernah tahu rencana yang kita bangun itu ternyata ada saja kendala gitu kan. Jadi menurut saya pencapaian itu harus direncanakan dengan matang. Namun juga harus tahu resiko yang akan dihadapi. Lalu saat ini tuh keberhasilan apa sih yang Kak Panji udah berhasil raih gitu? Keberhasilannya saat ini saya bisa menutup mulut banyak orang yang sudah membayar lunas ya Kak? Iya, membayar lunas kontan malah ya. Karena keberhasilannya salah satunya ya sekarang saya bekerja di instansi di Brebes dengan status pegawai negeri sipil, itu sudah sebuah pencapaian. Karena dulu waktu saya menempuh jenjang pendidikan itu banyak tetangga ya, terutama nih tetangga itu yang kayak apa sih ngapain sekolah tinggi-tinggi kayak gitu lah. Kayak banyak yang meremehkan gitu ya. Nah, ya itu. Tapi dari diri kita juga harus percaya. Nah, lalu apa sih langkah konkret yang Kak Panji ambil untuk mencapai pencapaian tersebut? Langkahnya ya paling pertama adalah kita harus percaya dengan diri kita ya. Langkah paling pertama ya. Yang kedua, kita susun nih, kita tata, kita mau ambil life goals-nya itu yang jangka panjang dulu atau pendek dulu. Kita harus membaginya. Jadi ada dua, misalkan jangka pendek nih saya pengen dalam 1 tahun ke depan itu punya alat komunikasi yang lebih baik dari saat ini nih, misal nih ya. Nah, nanti targetnya karena 1 tahun, jenjangnya dalam 1 bulan, berarti kita harus mendapatkan mungkin penghasilan yang lebih dari yang kita targetkan. Gitu. Nah, dalam setiap usaha pastinya itu kan ada permasalahan nih atau hambatan yang dihadapi. Lalu gimana sih cara Kak Panji menangani permasalahan-permasalahan tersebut? Wah, itu hambatan tuh sebuah sesuatu yang tidak bisa kita duga ya. Iya, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang, iya. Ya, salah satunya mungkin ya, yang saya lakukan adalah saya cari tahu dulu nih sumber masalahnya nih. Kenapa sih sampai kendala itu datang? Ya kan? Sampai kendala itu datang, kita cari tahu, oh ternyata misalkan penyebabnya adalah saya kurang komunikasi nih. Berarti saya harus mengevaluasi cara komunikasi saya kepada orang lain. Atau mungkin saya ketinggalan mungkin belajarnya, misalnya tentang pendidikan ya. Belajarnya yang kurang nih. Berarti ke depan kita harus lebih ekstra dalam belajarnya, cari strateginya. Nah, gimana sih cara Kak Panji itu dalam menjaga motivasi untuk tetap fokus pada life goals Kak Panji? Kadang kan yang namanya manusia itu kan sering terbawa arus ya Kak. Mungkin dari dulu kita pengen A, ternyata ujuk-ujuk B gara-gara mungkin lingkungan kita. Itu cara Kak Panji ngejaga komitmen Kak Panji itu gimana? Kalau menjaga komitmen ya, yang paling pertama adalah kita tahu tujuan kita mau kemana. Itu ya, harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Apakah tujuan itu penting nggak bagi kita? Kalau memang penting ya nanti itu menjadi patokan barometer kita untuk tetap bertahan. Gitu.
Nah, lalu apakah ada peran seseorang yang mendukung Kak Panji dalam mencapai life goal tersebut? Tentunya sangat ada ya. Ada beberapa orang yang sangat berperan aktif dan penting dalam hidup saya. Yang pertama diri saya sendiri ya. Karena saya sendirilah yang menemani proses saya sampai sejauh ini. Yang kedua tentunya ibu saya, karena ibu saya adalah single mom. Jadi dia sangat berperan aktif, penting dalam proses pencapaian hidup saya. Itu. Dari Kak Panji ini sampai jadi PNS, ada nggak sih tokoh yang menjadi inspirasi dari kakak? Tokoh ya? Kalau tokoh sih nggak ada ya, cuma paling patokan saya adalah orang tua saya, ibu saya. Karena tadi saya sudah menjelaskan ya, dia kan single mom. Dia selama 23 tahun atau selama umur saya sebelum jadi PNS, dia mampu bekerja dan menghidupi 5 orang anak sendirian. Gitu. Sih paling. Nah gini, setiap orang kan pasti memiliki prinsip hidup. Nah, gimana sih cara Kak Panji memastikan bahwa life goals kakak itu selaras dengan nilai serta prinsip hidup yang Kak Panji miliki? Jadi kan pasti kita punya prinsip dong sama komitmen. Nah, gimana sih cara biar memastikan bahwa itu sesuai sama prinsip aku kayak gitu? Kita itu hidup tidak pernah sama ya, satu sama lain. Dan kita juga tidak bisa memaksakan orang lain itu sama dengan kita. Tapi kita pernah belajar yang namanya kita itu harus bisa menyesuaikan keadaan. Sekalipun kita punya prinsip, paling tidak kita nggak rewel dengan prinsip orang lain. Karena setiap manusia itu punya prinsip, jadi masing-masing kita harus bisa mengkotakkan. Selama dalam satu kondisi itu kita bisa ngeblend, ya kita ngeblend aja gitu. Nah, Kak Panji pernah nggak sih kayak pernah ngerubah life goals-nya Kak Panji? Kalau misalkan iya itu kenapa kenapa tuh mau diubah, terus gimana sih prosesnya dari yang A jadi yang B gitu kan ya? Iya, kayak pernah banget ya. Salah satu contohnya ketika saya mau masuk SMK ya. Dulu tuh saya pengennya tuh masuk di Tata Boga nih, ya kan. Cuma akhirnya orang tua menyarankan untuk udah di Brebes aja. Ya, dengan terpaksa saya mengambil akuntansi dulu di SMK 1 yaitu ngambil akuntansi. 3 tahun sekolah di akuntansi tuh rasanya kayak yang ya udah yang penting sekolah gitu kan. Ilmunya nggak tahu gitu kan. Cuma kan kita dalam pembelajaran kan nggak mesti kosong banget ya. Jadi tetap ada ilmu yang tersaring gitu ya. Sekalipun kita bukan menjadi orang yang pintar ataupun orang yang hebat pada saat itu. Nah, caranya ya ya udah akhirnya menyesuaikan aja gitu loh. Walaupun pusing-pusing sedikit ya, nut-nutan sedikit gitu. Baik, lalu gimana sih cara Kak Panji itu buat mengukur keberhasilan dalam mencapai life goals tersebut? Untuk mengukurnya ya, yang penting kamu bahagia, saya bahagia, kemudian orang di sekitar saya juga merasakan efeknya, dampaknya, merasa bahagia ya, tidak merasakan kayak kekesalan. Meskipun kita nggak pernah tahu ya, orang itu mesti tetap ada yang nggak suka ketika kita berhasil. Pasti ada lah, setiap keberhasilan pasti ada orang yang iri lah sama kita. Tapi itu. Gimana sih cara Kak Panji menyikapi orang-orang tersebut? Ya udah, kalau memang orang itu mengatakan di belakang kita, mereka kan nggak bisa menjadi ke depan. Mereka tetap di belakang kita, iya kan? Iya sih, benar juga. Lalu, apa dampak pencapaian life goals yang Kak Panji capai terhadap orang-orang di sekitar kakak? Yang sudah tadi saya bilang ya, banyak orang-orang yang akhirnya, itu maksudnya si Panji itu sekolah sampai tinggi, ya kan? Akhirnya mereka yang dulu mengatakan hal-hal tidak baik kepada saya, mereka menelan kembali kata-kata itu. Dan mereka berpikir bahwa saya itu ternyata mau berproses, kan gitu. Terus dari saya sendiri juga tetap harus andap ansor ya, tetap rendah diri ya, maksudnya tanamin ilmu padi. Iya, jangan sampai kita itu merasa bangga dengan apa yang kita capai sekarang ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan merasakan kegagalan. Gitu. Bicara tentang kegagalan nih Kak, pernah nggak sih kalau misalkan pencapaian itu gagal kakak raih gitu? Pernah. Pernah ya kayak mengikuti event apa gitu, lupa. Terus udah percaya diri nih. Iya. Menang nih. Iya, bisa nih masuk top 3 gitu kan. Ternyata enggak.
Terus contoh lagi kayak sebelum saya masuk PNS 2021, CPNS 2021 itu pernah mengikuti di tahun 2019, sorry. Iya. Terus ternyata di situ saya optimis nih, wah nilai saya tinggi. Tapi ternyata pas pengumuman perankingan nggak masuk. Oke. Nah, ternyata apa? Prinsipnya yang harus ditanamkan adalah kita boleh kok berbangga dengan apa yang kita punya, tapi kita juga harus sadar diri, gitu. Karena ada kegagalan, ada juga iya. Iya, karena setiap orang itu harus merasakan kegagalan dan kesuksesan. Karena dari kegagalan kita juga bisa belajar ya. Nah, iya, Karena betul. kan guru terbaik adalah kegagalan serta pengalaman. Oke. Betul. Pernah nggak sih kakak kayak pernah ngedown gitu ya? Karena mungkin omongan orang-orang, masa sih seorang Panji bisa jadi PNS, inilah itulah. Pernah nggak kakak kayak ngerasa, duh gimana ya, bisa nggak ya kayak gitu? Kalau ngedown karena omongan orang itu sih saya ngapain ya? Maksudnya ngurusin omongan orang ya? Nggak pernah. Untuk omongan orang itu nggak pernah. Tapi ngedownnya kayak di pekerjaan itu saya bakalan tepat nggak melakukan pekerjaan itu. Tepat nggak? Orang-orang di sekitar saya itu puas nggak dengan hasil yang saya berikan kayak gitu. Tapi kalau untuk omongan buat siapapun kalian yang di luar sana ya, omongan orang itu jadikan sumber kekuatan buat kalian ya. Karena dengan cibiran atau hinaan itu justru menjadi semangat baru buat kalian. Gitu. Jadi gini kata-katanya, omonganmu semangatku ya, Ya. Kak, biasanya gitu. Betul. Lalu, menurut Kak Panji nih ya, bagaimana sih hubungan antara kebahagiaan serta pencapaian life goals tersebut? Hubungan antara kebahagiaan dan life goals itu harus terikat ya satu sama lain ya. Iya. Karena ketika kita mencapai suatu pencapaian yang menurut kita itu sudah paling tinggi, tapi orang-orang di sekitar kita itu merasa tidak nyaman dan diri kita itu merasa was-was untuk apa, ya kan? Jadi ketika kita sudah mencapai suatu keberhasilan, paling tidak kita sudah merasa puas dan berbangga lah, bersyukur lah ya dengan apa yang kita capai. Dan orang-orang di sekitar kita, entah orang tua, keluarga, teman, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, itu merasa dampaknya, oh iya, dia orangnya bagus, gitu kan, seperti itu. Pernah nggak sih kakak kan apa ya punya mimpi nih, aku pengen ini, lalu dari pihak keluarga itu tidak memperbolehkan kayak buat apa sih kamu begini kayak gitu, pernah nggak? Pernah, itu tadi yang mau masuk ke SMK, Iya. pengennya kan tata boga ya, Iya. dulu tuh udah planning banget masuk tata boga, nanti kalau bisa kuliah di perhotelan lah ya, Iya. tentang masak-memasak ya, cuma orang tua nggak menyetujui dan dari kakak saya sendiri mengatakan kalau kamu mau ngambil tata boga ya silakan kamu sekolah sendiri. Ya di situ kayak yang oh ya udah wis daripada saya bingung mending saya nurut maunya kemana kan kayak gitu. Jadi lebih baik menuruti ya. Nurut Kak? bener. Oke. Nurut kunci utama kesuksesan. Iya. Apalagi itu dari kakak atau ibu gitu ya, Kak, Ya dari betul keluarga. dari orang yang dituakan di rumah. Oke, nah, terakhir nih Kak, apa sih langkah pertama yang Kak Panji sarankan nih kepada kita untuk memulai merancang masih bingung atau belum menemukan life goals mereka? Jadi kan kadang kita bingung loh, aku nggak punya aku nggak punya impian, aku cuma ngikutin alur aja gitu loh, mau apapun itu ya itu yang terbaik buat aku. Karena kan Allah penentu skenario terbaik buat kita. Kadang kan anak-anak sekarang itu kayak pasrah aja gitu loh Kak, ngikutin arus ya ke kiri ya ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan kayak gitu. Gimana Kak? Yang pasti kalian itu harus sadar diri dulu. Nah, sadar diri itu dalam artian kemampuan kalian itu sejauh mana, kapasitas kalian itu sejauh mana. Terus kamu tuh mau berproses apa enggak. Ketika kamu sudah sadar dengan diri kamu, oh iya, saya bisa nih untuk mencapai hal-hal yang melampaui batas nih. Selanjutnya adalah kita targetnya mau kemana. Ketika memang kita sudah sadar terus terlalu banyak memilih pekerjaan yang akan kita lakukan, itu juga nggak baik. Karena apa ya, prinsip saya ya, selagi ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Nah, gitu. Oke, jadi apa ya, menurut saya nih, kalau misalkan dari anak itu tuh nggak mau menggali diri mereka sendiri, kayak dia tuh sebetulnya tuh punya passion nih Kak, tapi dia tuh kayak nggak mau cari tahu passion dia, itu gimana Kak? Kan pasti nggak ketemu dong Iya, impiannya. benar. Jangan sih, kalian kan anak-anak muda sekarang kan ibaratnya Android itu udah canggih-canggih ya. Banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kalian lakukan. Yang paling pertama, kurangi rasa malesnya ya. Nggak apa-apa males kok, nggak apa-apa males. Tapi jangan keterusan. Jangan berlebihan. Jangan ya. berlebihan. Sesuatu yang Nggak baik, berlebihan nggak baik, iya. Jadi kalian sudah sadar diri, kalian pintar, ya kalian
cobalah cari kesempatan-kesempatan di luar zona nyaman kalian gitu. Ya kadang kan banyak teman-teman aku yang nanya ke aku, kalau apa ya, kata kamu kan kalau pencapaian kalau kita punya mimpi itu kan kita harus mampu nih di bidang akademik maupun non akademik, sedangkan aku nggak punya kedua-duanya. Gimana? Aku pasti bilang pasti kalian punya, tapi kalian nggak mau cari tahu. Itu cara nyikapin mereka tuh gimana sih, biar meyakinkan loh kamu itu bisa, cuma males aja gitu. Iya, kalau udah males tuh udah patokan paling terakhir ya, susah untuk membangunnya. Yang penting apa ya, selama ada kesempatan itu kalian wajib mencoba sih, karena kesempatan itu datangnya bukan cuma 1 kali atau 2 kali, tapi berkali-kali. Tapi harus ingat juga, kegagalan dan kesuksesan itu selalu berdampingan ya. Jadi kapanpun waktunya kita akan merasakan sukses, akan merasakan gagal. Ya, betul. Ya, ibarat ada malam, ada pagi, kayak gitu. Ada kanan, ada kiri, ada kegagalan, juga ada kesuksesan ya teman-teman. Oke, pada podcast kali ini narasumber kita itu dari Kak Panji ya, luar biasa sekali. Beliau sekarang sudah bekerja sebagai PNS. Jadi penting banget nih buat teman-teman tentang life goals, karena kalau misalkan kita nggak punya impian, hidup kita tuh kayak kurang tertantang ya Kak. Betul. Ya kayak cuma ngikutin alur ke kanan, ke kiri, kayak nggak punya, ya nggak memacu adrenalinnya teman-teman. Jadi sampai kalau bisa teman-teman itu gunain HP-nya teman-teman buat hal yang positif, karena kita itu Gen Z loh, udah dipermudah dengan IT, dengan ya intinya tuh teknologi lah. Masa kita mau menggunakan dengan tidak baik, kan rugi ya. Oleh karena itu gunain apa yang teman-teman punya untuk mencari jati dirinya teman-teman. Aku tuh bisanya di A, aku bisanya di B, maka aku harus seperti ini agar mencapai apa yang aku punya ataupun keahlian yang aku miliki, seperti itu. Jadi stop magernya, stop males-malesannya. Kalau misalkan boleh mau malas, mau mager, silakan saat weekend saja. Setelah itu kembali seperti sedalan semula. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Saya Eva Feralista Dwi Pratama selaku moderator. Memohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang salah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.